Jangan pernah lupakan orang yang pernah menolong engkau. Jangan pernah lupakan orang yang berkorban dengan engkau. Karena kalau engkau melupakannya, satu kali kata Amsal, akan ada situasi yang tidak baik terhadap dirimu. Shalom saudara, kita bertemu kembali dalam renungan singkat hari ini. Saya beri judul Menghargai Pengorbanan. Saudara yang berumur seusia saya, atau mungkin lebih tua dari saya yakin sebagian besar pasti mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya ketika masih kecil. Ya, saya tahu sebuah kisah. Ada sekumpulan anak kecil. Kakak paling tua itu berusia 11 tahun, nomor 2 mungkin 9-10 tahun, nomor 3 8, nomor 4 7 tahun. Dan mereka ditinggalkan oleh papa mamanya, sehingga keempat bersaudara ini hidup terlunta-lunta. Mereka kadang-kadang tinggal di rumah keluarga dari saudara papa atau mamanya, namun di rumah keluarga pun mereka sering dimarahi. Ada kata-kata tidak baik, tidak enak. Dan itu menyakitkan mereka. Dan seringkali mereka harus keluar dari rumah saudara. Dan mereka coba menumpang dari rumah ke rumah siapa saja yang mereka kenal. Ada kalanya mereka harus tinggal di emperan toko. Begitu sulit. Ketika kondisi sulit, maka anak paling tua tadi umur 11 tahun tadi akhirnya bertekad untuk mencari uang. Karena daerah di mana dia tinggal adalah daerah kota pelabuhan, maka dia pergi ke dermaga mencari kapal-kapal nelayan dan menawarkan diri mengerjakan apa saja. Dimulai dari membersihkan kapal, mencuci piring, membereskan jala-jala ikan, bahkan membagi-bagikan ikan-ikan kecil atau ikan-ikan besar. Dia coba berikan yang terbaik dari kerjaannya, dan akhirnya banyak pemilik kapal senang sama dia, suka sama dia, dan dia bekerja bertahun-tahun. Dari uang yang dia dapatkan, dia mulai sewa rumah untuk adik atau saudaranya. Dia mulai sekolahkan adik-adiknya. Dan luar biasa, adiknya nomor 2 itu punya kemampuan akademik yang baik. Sehingga dia bersekolah tingkat SD, tingkat SMP, bahkan tingkat atas. Dan masuk dalam sekolah keperawatan. Dan semua dana dikerjakan oleh si kakak tadi. Singkat kata, puluhan tahun kemudian adik nomor 2 tadi mendapatkan pekerjaan jabatan di perusahaan multinasional. Ya, multinasional. Akhirnya si adik yang sudah berhasil tadi menarik kakaknya yang berkorban menyekolahkan dia tadi dan memberikan pekerjaan. Dan kakaknya berprestasi dengan luar biasa seperti yang dia kerjakan. Dan akhirnya kakaknya tadi bilang, "Terima kasih, Dek, karena engkau telah menarik saya masuk ke perusahaan ini sehingga hidup saya berubah." Lalu dia katakan, karena abang lah yang membuat saya seperti ini. Abang banting tulang dari kecil, mencari uang supaya saya sekolah. Dan saya bersekolah dengan baik, dan saya dapat jabatan. Dia bilang, apapun yang saya kerjakan sehingga abang bisa masuk perusahaan ini, tidak sebanding dengan jerih payah yang abang telah perbuat untuk saya. Jadi saya nggak bisa balas pengorbanan dan budi abang sama saya. Dewasa ini Bapak Ibu, saya perhatikan ada beberapa fenomena. Ya, ada kakak yang bekerja keras berjuang untuk adiknya, namun ketika adiknya berhasil, si adik tidak menghargai jerih payah kakaknya. Ada kakak yang berjerih lelah membuat adiknya berhasil, ketika adiknya berhasil, si adik melupakan kakaknya. Ada kakak yang berjerih lelah membuat adiknya berhasil, ketika adiknya berhasil, ada adik yang sombong, yang angkuh. Bahkan ada adik yang kurang ajar. Ada firman mengatakan, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Ingatlah, kalau engkau mengalami kebaikan hidup, engkau mengalami pertolongan, engkau mengalami bantuan-bantuan, jangan pernah lupakan orang yang pernah menolong engkau. Jangan pernah lupakan orang yang berkorban dengan engkau. Karena kalau engkau melupakannya, satu kali kata Amsal, akan ada situasi yang tidak baik terhadap dirimu. Jadi sebagai orang yang telah mendapatkan kebaikan dari orang, pengorbanan, budi dari orang, balaslah orang itu. Karena memang
kita adalah makhluk yang berbudi. Tuhan berkati kita semua.